Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah ada di segmen Create Up. Biaya logistik di Indonesia terbilang mahal dibandingkan dengan negara kawasan ASEAN. Asosiasi Logistik Indonesia menyatakan bahwa ada sejumlah kendala yang memicu tingginya biaya logistik seperti infrastruktur yang masih belum memadai serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang belum maksimal. Di sisi lain, permasalahan logistik di Indonesia dalam mengirimkan barang yang dibutuhkan sejumlah tahapan dan juga perencanaan mulai dari first mile, mid mile, dan juga last mile. Dan sementara itu, Indonesia Economic Forum mengutip laporan dari Ken Research menyebutkan tren pendapatan pasar logistik Indonesia semakin meningkat hingga 2024. Ya, pada tahun 2020 pendapatan logistik Indonesia sebanyak 220,9 miliar dolar Amerika dan akan mencapai 300,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Pendapatan tersebut termasuk angkutan barang, pergudangan, serta kurir, ekspres, dan parsel. Kemudian juga terdapat nilai tambah layanan dan segmen logistik rantai dingin. Jadi selain ada tantangan, ada juga peluangnya nih ya, karena terkait dengan pertumbuhan dari pasar e-commerce yang ada di Indonesia, otomatis kebutuhan akan servis logistik ini juga meningkat gitu ya. Oke. Dan untuk membahas tema yang menarik kali ini, bisnis lebih mudah dengan platform logistik multi ekspedisi, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Mas Faris Gus Tanjung Jaya, CEO dan juga founder dari Kirimin Aja katanya. Apa kabar Mas Faris? Halo, apa kabar? Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up ya Mas Faris ya. Siap, Mas. Oke, saya pengen mintakan pendapatnya Mas Faris nih terkait dengan signifikansi dari sektor logistik terhadap pertumbuhan dari bisnis-bisnis tertentu yang memang membutuhkan keberadaan dari logistik. Oke, jadi kalau kita lihat dari logistik, jadi logistik ini sangat penting ya di bisnis sebagai ujung tombak gitu ya. Jadi bisnis yang intinya berjualan pasti sangat membutuhkan logistik dari pengiriman dia ke gudang ke konsumen, bahkan dari gudangnya ke cabang dan segala macam. Jadi dunia logistik ini cukup luas di Indonesia, pasarnya cukup besar dan sangat ujung tombak bagi para pembisnis. Gitu. Oke, Ya. lalu bagaimana Anda melihat dinamika sektor logistik di Indonesia saat ini? Luar tadi ada peluang dan juga tantangannya juga gitu ya. Bagaimana Mas Faris? Oke, jadi karena saya kemarin melihat data ya, di e-commerce itu ada sekitar 250 triliun transaksi e-commerce 2020 dan di situ per harinya itu sekitar yang untuk last mile delivery-nya itu hampir 10 juta pengiriman per day. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa di Indonesia, ditambahkan dengan pandemi kemarin, jadi hampir habit orang Indonesia berubah ya, habitnya berubah karena di rumah dan segala macam, akhirnya pegang HP, gadget dan segala macam, akhirnya dia melakukan transaksi online, itu pertumbuhannya sangat luar biasa gitu, Mas. Oke, secara segmen yang di-cater oleh Kirimin Aja, apakah B2B atau B2C, Mas Faris? Oke, secara sekarang sih kita lebih ke banyak ke seller ya, B2B, tapi tidak menutup kemungkinan juga customer juga pada banyak yang menggunakan aplikasi Kirimin Aja. Gitu. Oke, jadi B2B, B2C juga bisa gitu ya? Betul, betul, betul. Oke, apa keunggulan dari platform Anda ini dibandingkan dengan yang lain yang sejenis? Oke, jadi pertama kita agregator, di tempat kita ada beberapa logistik, jadi kita bukan sebagai logistiknya, tapi kita hanya sebuah platform. Di situ ada ekspedisi JNE yang sudah besar ya, ada JNT dan segala macam yang sudah bergabung kita habis itu secara sekarang kita memberikan solusi yang lebih mudah ketika dulu orang melakukan pengiriman paket. Dulu orang melakukan pengiriman paket itu mungkin secara tradisional ya, cara cek ongkir dan segala macam itu harus berkunjung ke website satu-satu di masing-masing ekspedisi. Mungkin langsung aplikasi kita itu bisa langsung lihat dari seluruh ekspedisi yang sudah bekerja sama dengan kita. Di tambahan transaksi e-commerce tadi yang saya sebut tadi,
hampir 70% itu menggunakan cash on delivery. Jadi di kita juga memberikan solusi cash on delivery. Kalau langsung ke ekspedisi mungkin secara pencairan dana itu mungkin waktu yang cukup menunggu. Mungkin kalau di sisi kita seller menggunakan aplikasi kirimin aja. Ketika transaksi COD itu pencairan lebih cepat. Jadi barang sampai itu kita funding dulu, baru ekspedisi yang bayar kita di belakang gitu. Ya, sejauh ini sudah berapa mitra logistik yang bergabung di platform kirimin aja, Mas Rizal? Oke, kita sekarang alhamdulillah udah hampir 20-an ya. Jadi kayak hampir yang cukup nama-nama cukup besar udah bergabung kayak Gojek, itu ada Gosen ya di kita, ada Instan juga, terus ada Grab, habis itu ada GMT, JNE, Cepat dan lainnya gitu Mas. Oke, kalau tadi Anda sampaikan bahwa di sini bisa melihat begitu ya ongkir dan sebagainya, tapi kan dari setiap brand-brand dari Mitra logistik misalnya. itu udah langsung biasanya punya platform sendiri gitu. Nah itu gimana? Apakah kirimin aja ini cukup efektif? Oke, pertama dengan mungkin ada satu aplikasi, saya sebut brandnya lah. Dulu cari tiket pesawat gitu ya. Itu sebenarnya prinsipal pesawat juga sama, memiliki platform masing-masing. Nah, sama kita sebagai agregator mengumpulkan dari seluruh mitra logistik yang bekerja sama dengan kita. Di situ pertama melakukan cek ongkir dan segala macam. Untuk pengirimannya pasti secara harga pun lebih murah ketimbang langsung ke ekspedisinya gitu. Oh, oke. Jadi saya paham nih Wiki, biasanya kan orang dulu pesen tiket misalnya Garuda, Batik itu kan punya websitenya tersendiri yang bisa langsung di situ, tapi terkadang kita lebih senang untuk melihat mengcompare-nya itu lewat Traveloka, tiket.com. Nah, kirimin aja juga demikian ya. Betul sekali. Oke, value apa sebetulnya yang akan dirasakan oleh mitra logistik pada saat kemudian mereka bergabung dengan platform kirimin aja, Mas Rizal? Oke, Mas Faris, Mas. Oh ya, mohon maaf, Mas Faris. Oke, jadi pertama secara mitra logistik itu bergabung di kita, dia bisa mendapatkan market baru ya. User-user kita bisa menggunakan jasa mereka. Satu itu, yang kedua mungkin kita selalu memberikan istilahnya itu memberikan solusi-solusi permasalahan mereka. Kan kita karena kita saling membandingkan dan secara servis dan segala macam, secara handling paket dan segala macam, kita akan berikan usulan agar dapat dibenahi ekspedisinya tersebut. Terus yang ketiga, ini kita baru jalan dengan ada salah satu mitra logistik juga, kita bisa memfunding COD untuk customernya mereka, itu tanpa melalui platform kirimin aja. Jadi kita memfunding untuk COD di mitra logistiknya gitu. Oke. Tadi sempat disampaikan oleh Prisa mengenai pertanyaan apa yang sebetulnya perlu diperbaiki lah dari pemerintah sendiri supaya ongkos logistik ataupun mungkin daya saing logistik di Indonesia bisa meningkat lah gitu, karena keterbatasan infrastruktur dan lain sebagainya menyebabkan ongkos logistik masih tinggi. Menurut Anda, Mas Faris, seperti apa? Apa input yang kemudian Anda ingin sampaikan? Oke, benar Mas, secara infrastruktur Indonesia, walaupun sekarang udah dibangun tol dan segala macam, mungkin dari beberapa tahun ini saya amati itu harga kos dari pengiriman itu agak turun dengan ada dibangun tol dan segala macam. Mungkin secara infrastrukturnya mungkin di Indonesia lebih dimaksimalin lagi. Terutama di Indonesia, untuk ASEAN aja, untuk ongkos kirim biaya logistik itu di Indonesia cukup tinggi ya, betul sekali. Jadi harapan untuk pemerintah segera infrastruktur lebih baik lagi dan bisa dibangun secara
arah Kalimantan, ke Papua, terutama arah Papua ini yang cukup tinggi ya Oke. biaya logistiknya. Kirimin aja ini sudah berdiri berapa lama, Mas? Eh, Umur kita sekarang di 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, oke. Dari sejak pertama melakukan jasa pengiriman begitu ya dan sebagainya, ada nggak sih kenaikan dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun ini? Kenaikan Oke. harga? Oh, kalau kenaikan harga, kalau dari kenaikan harga dari logistik itu secara turun ke turun pasti ada. Bahkan ada logistik yang baru pun dengan pasti mereka menawarkan Berapa biaya persen? pricing lebih. Ya sekitar 20%. Oh, cukup signifikan juga ya. Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Ya mungkin saking banyaknya kompetitor di Indonesia. Saya tercatat itu kalau nggak salah di asosiasi itu sekitar 5.000 logistik yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini kan banyak sekali mitra-mitra logistik yang mungkin ingin bergabung dengan Kirimin Aja karena mungkin secara value mereka juga menyadari gitu ketika akhirnya ada sebuah platform agregasi logistik gitu, otomatis itu menjadi platform mereka untuk kemudian dapat menyentuh market yang lebih luas gitu. Nah, dari Kirimin Aja sendiri melakukan kurasinya itu seperti apa, Mas Faris? Oke, kalau sisi kurasi, kalau kita pasti melihat dari company profile-nya dulu lah, Mas. Artinya kita pasti melihat secara handling, SOP dan segala macam. Karena barang yang akan dibawa ini kan adalah user kami, paket-paket user kami, memastikan itu aman. Satu itu. Yang kedua mungkin dari segi teknologi, teknologi yang mungkin sekarang bisa di tracking secara otomatis dan segala macam. Mungkin cukup sih dari kurasi dua hal tersebut yang kami fokuskan. Oke, yang menarik dari platform agregasi biasanya suka ada promo-promo lah ya. Nah, ini Betul. sering ada nggak sih dikirimin aja, Mas Faris? Oke, hampir setiap hari ya Mas ya, kalau promo. Jadi pertama ongkos kirim selain cuma lebih murah daripada langsung ke mitra logistiknya, yang kedua kebetulan tahun ini kita ada namanya Pesta Pora. Jadi orang bertransaksi menggunakan logistik apapun lewat Kirimin Aja itu kita undi, kita punya hadiah mobil, liburan tamasya dan segala macam. Hadiah-hadiah itu yang kita akan berikan kepada user kita. Gitu. Oke, apa target dari Kirimin Aja ke depan? Oke, kalau secara target sih pasti kita pengen memperbesar customer ya. Walaupun saat ini itu growth kita di bulan ke bulan itu naik per 20%. Aplikasi kita bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menggunakan, bagi yang belum menggunakan juga bisa di-download gitu ya. Target kedepannya jelas mengarahnya ke IPO. Kemana? IPO. IPO? IPO? Betul sekali. Wow, Oke. Kita tunggu kabarnya kapan kemudian Kirimin Aja bisa IPO ya. Sukses selalu ya. Mas Faris, untuk terima Kirimin kasih Aja. sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Kirimin Aja ya. Sehat selalu Mas Faris. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Oke, 1,5 tahun tetapi semangatnya adalah mengarah ke IPO, itu harus kita dukung karena ya memang kebutuhan akan logistik khususnya ya yang barang-barang online kan semakin meningkat nih Wiki. Ya. Jadi kedepannya pasti juga masih sangat dibutuhkan. Betul, karena mungkin masyarakat ataupun investor juga mungkin melihat platform agregator logistik ini dinilai potensial secara performa. Nanti kalau misalnya sudah IPO, sahamnya juga ini mungkin akan dilihat menarik lah ya. Oke, pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sompodato. Saya Wiki Andriar, undur diri. See you in the morning.